Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang pastinya kalian harus tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ibu akan memperkenalkan guru-guru yang mengampu di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 1 Ketapang. Yang pertama dengan saya sendiri, Ibu Venita Juliani SPD, yang mengajar kelas 9A hingga 9D. Kemudian ada Ibu Ramadhani Fitria SPD, yang mengajar kelas 9E. Ibu Efri Hiramayuni SPD yang mengajar kelas 9F, dan Ibu Junior Sri Nurdeni SPD yang mengajar kelas 9G hingga 9J. Anak-anak hebat semua, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan buku panduan, yaitu buku paket siswa Bahasa Indonesia SMP MTS kelas 9 edisi revisi 2018. Hari ini kita akan mempelajari bab pertama, yaitu laporan hasil percobaan. Silahkan kalian buka buku paketnya di halaman 10. Anak-anak hebat, pada bab ini kita akan mempelajari yang pertama, mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan informasi laporan percobaan. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang keempat, menyajikan laporan percobaan. Dan kali ini, di hari ini, kita akan mempelajari mengidentifikasi informasi laporan percobaan. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan isi informasi teks laporan percobaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis teks yang disajikan dengan tepat. Anak-anak hebat yang Ibu banggakan, apakah ada yang sudah tahu apa itu teks laporan percobaan? Dan apa fungsi teks laporan percobaan dalam kehidupan sehari-hari? Atau bahkan ada yang sudah pernah melakukan percobaan dan kemudian membuat teks laporannya? Baik, jika memang belum ada yang tahu, maka kita akan bahas semuanya pada hari ini. Teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan ini sangat penting kalian pahami. Mengapa? Karena dalam pelajaran sehari-hari kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan percobaan-percobaan, khususnya dalam pelajaran IPA. Untuk itu, kalian harus simak dengan baik ya. Baik, kita akan langsung bahas mengenai pengertian teks laporan percobaan. Percobaan. Istilah percobaan ini memiliki nama lain, yaitu eksperimen, di mana kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi maksud di sini adalah bahwa percobaan atau eksperimen itu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan sesuatu. Nah, kemudian laporan. Apa itu laporan? Laporan itu adalah sebuah informasi yang sudah kita dapatkan
kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Jadi, laporan itu disusun setelah kita melakukan sesuatu, setelah kita melihat sesuatu, dan kemudian kita laporkan kepada orang lain. Selanjutnya, teks. Teks itu sudah pasti berupa tulisan, bukan berupa lisan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu bagaimana adanya. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil sebuah eksperimen, percobaan, observasi, praktek, dan lain-lain. Nah, misalnya setelah melakukan praktik mata pelajaran IPA, tentu saja kita melaporkan hasil percobaan tersebut agar pembaca mengetahui hasil yang kita peroleh. Nah, hasil yang disampaikan berupa tulisan itulah yang dinamakan teks laporan percobaan. Jadi sudah sangat jelas bahwa teks laporan percobaan itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari karena memberikan informasi dengan bukti yang jelas. Baik, bagaimana anak-anak hebat? Sudah paham mengenai teks laporan percobaan? Sudah jelas? Baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis teks. Agar kalian lebih memahami teks laporan observasi dan dapat membedakan antara teks laporan dengan teks yang lainnya, kita akan bahas jenis-jenis teks. Yang pertama, teks laporan, yang kedua, teks deskripsi, dan yang ketiga, teks eksplanasi. Teks laporan. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa teks laporan itu melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Nah, teks laporan ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Maksud dari klasifikasi yaitu penyusunan bersistem menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Jadi maksudnya dalam kita membuat teks laporan, susunannya itu sudah ditetapkan. Jadi ada struktur yang memang harus kita ikuti dalam membuat teks laporan. Yang kedua, teks deskripsi. Nah, teks deskripsi sudah pernah kita pelajari di kelas 7. Ada yang masih ingat? Lupa. Ya. Jadi, teks deskripsi itu merupakan sebuah paragraf yang menggambarkan atau menjabarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Jadi, teks deskripsi ini dikatakan berhasil apabila kita membuat teks deskripsi, membuat orang yang membacanya itu seolah-olah berada di dalam objek yang sedang kita tulis. Jadi ikut merasakan, ikut terbawa, ikut membayangkan. Jadi teks deskripsi itu digambarkan secara jelas. Yang ketiga, teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu kejadian baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab
akibat, dan proses. Jadi, teks eksplanasi ini teks yang memberikan informasi fakta tentang fenomena. Jadi yang dibahas di dalam teks eksplanasi ini fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan, dan sifatnya ini informatif. Jadi memang tujuannya memberikan informasi dan fokus pada hal umum atau genetik, bukan partisipan atau manusia. Jadi contohnya teks eksplanasi ini membahas tentang tsunami, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Nah, anak hebat semua, bagaimana nih? Apakah sudah paham mengenai jenis-jenis teks? Apakah sudah bisa membedakan antara teks laporan dengan teks yang lainnya? Bagus. Baik, selanjutnya silahkan kalian buka di buku paket halaman 10 sampai 12. Di sana ada 3 teks. Silahkan kalian baca, kalian pahami di setiap teksnya. Kemudian kita akan bahas satu persatu teksnya. Setelah membaca ketiga teks tadi, perhatikan pertanyaan berikut. 1. Dapatkah kamu melihat perbedaan ketiga teks tersebut? 2. Manakah teks yang termasuk laporan? 3. Manakah teks yang termasuk eksplanasi? 4. Manakah teks yang termasuk deskripsi? Langkah yang pertama kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah menentukan informasi yang terdapat pada teks. Selanjutnya, kita akan membandingkan kalimat-kalimat yang ada di dalam teks tersebut sesuai dengan pengertian yang sudah kita pelajari tadi. Setelah membandingkan dan mencermati kalimat, barulah kita dapat menentukan jenis dari masing-masing teks. Sekarang kita perhatikan teks 1. Informasi apa yang terdapat di dalam teks tersebut? Jadi informasi yang terdapat di teks 1 adalah penulis berusaha menggambarkan suatu objek yang khusus, yaitu menceritakan sepeda yang dimilikinya. Teks pertama merupakan jenis teks deskripsi. Mengapa teks deskripsi? Mari kita cermati bersama. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa teks deskripsi itu berisi penggambaran suatu objek secara khusus. Digambarkan bagian per bagian objek sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat dan dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Pada teks ini, penulis menyebutkan warna, ukuran, dan cara ia mengendarai sepeda tersebut, sehingga pembaca seolah-olah bisa merasakan bagaimana rasanya mengendarai sepeda ontel miliknya. Selanjutnya, teks kedua. Informasi yang didapatkan di dalam teks kedua yaitu menjelaskan sebuah fenomena sebab akibat tentang bagaimana sepeda bisa berjalan. Dijelaskan hubungan antar komponen-komponen saling berhubungan sehingga sepeda bisa meluncur. Teks yang kedua tergolong dalam teks eksplanasi. Apa alasannya? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu fenomena hubungan sebab akibat suatu peristiwa. Nah, di dalam teks kedua ini sudah sangat jelas sekali bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang menyatakan bagaimana sepeda bisa berjalan. Teks ketiga. Teks ketiga berisi informasi tentang sepeda secara umum, dari bagian-bagiannya, jenis,
hingga merek. Teks ketiga tentu saja tergolong teks laporan karena teks ketiga menjelaskan tentang sepeda secara umum dan universal. Anak-anak yang ibu banggakan, bagaimana? Mudah bukan untuk mencari informasi dan menentukan jenis teks? Terlintas ketiga teks yang sudah kita bahas tadi itu terlihat mirip. Namun, jika diperhatikan secara seksama, ketiga teks tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas. Untuk itu, kalian harus lebih teliti dalam mencari informasi dan menentukan jenis teks. Baik, dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa teks laporan hasil percobaan adalah teks yang menyajikan informasi tentang suatu sebagaimana adanya. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil sebuah eksperimen, percobaan, ataupun observasi. Nah, kemudian di dalam mencari informasi, kita harus membaca dengan cermat. Setelah itu, kita harus dapat membedakan jenis teks yang kita baca. Anak-anak hebat yang ibu banggakan, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Jelas? Menyenangkan? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, ibu akan memberikan kuis masih mengenai materi kita hari ini, ya. Kuisnya di pertemuan berikutnya, nanti akan ibu bagikan linknya. Jadi tetap dipelajari, simpan video ini dengan baik, biar kalian dapat mengerjakan kuis di pertemuan berikutnya dengan hasil yang sangat baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker apabila keluar rumah, dan yang paling penting harus tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.